Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya undang bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Minggu hari ini kembali kita akan beribadah bersama-sama. Kita mau lebih lagi terutama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita yang on-site maupun secara online. Saya mengundang Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau tibakan kami semua akan memuji-Mu, menyembah-Mu, dan juga kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami semua boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita mau naikkan penyembahan kita bagi Dia. Haleluya. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Mari mulai bangun komunikasimu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
baik. Haleluya. Ralabaya ralabara labaya ralabara labara labaya. Naralabaya ralabara labara labaya ralabara labara labara labaya ralabara labara. Ya ralabara labara labara labara. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kalau kami ada Tuhan sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku letakkan semuaku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan bersama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku letak semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Mari semuanya sembah Dia, mari sembah Dia. Naikkan syukurmu buat Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu bagi Dia, berikan yang terbaik bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan, kesukaan kami adalah mengikut-Mu Tuhan, mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Mari terus, mari semuanya Bapak Ibu, semuanya saudara, mari semuanya lebih lagi menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Jesus, Jesus. Ralaba, 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 Ralaba. Mari ya Tuhan, Engkau hadir bersama setiap kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, oh curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Syadakaralama ya ralama nakaralama ya ralabarala. Syadakaralabarabaralabaralabaralabaralaba ya ralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya. Kami mau mengiring-Mu, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua, Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita mau katakan lagi, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
kami yakin anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi, ku yakin anugerah-Nya. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba berkenan selalu. Berikan sorak-sorai bagi Dia, yang lebih meriah lagi bagi Dia. Haleluya. Ya la barala 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 baya shkara la barala 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 barala. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang mampu Tuhan menjadikan kami ada-ada lebih lagi ya Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Mari sembah Dia lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Barala 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 kinarala maya shikanarala barala 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 shikanarala barala 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 barala. Yes Lord, mari rasakan hadiratnya Bapak Ibu semuanya. Mari rasakan hadiratnya menjamah setiap kita. Engkau Yesus kekuatan kami. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau yang akan kami andalkan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan bahwa Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andal. Kami percaya Tuhan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan lagi, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang paling meriah Bapak Ibu semuanya. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Dia. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau hadir bersama setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Makasih Tuhan, makasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan di atas segala-galanya. Makasih Tuhan, siang hari ini Tuhan, sungguh kami bersuka cita. Tuhan Yesus, sungguh kami bersuka cita bahwa sebentar kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Selain onsite yang di lantai 2, ternyata di lantai bawah juga banyak Bapak Ibu ya. Luar biasa dahsyat Tuhan Yesus kita, amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia ajaib bagi kita semua, amin. Berikan tos kanan kiri semuanya Bapak Ibu, minimal 5 orang. Katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, ajaib. Semuanya kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Come on. Tepuk tangannya semuanya yuk. Kami percaya Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dalam hidup kami. Mari katakan bersama ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau baja bagiku. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap, tepuk tangannya di atas kepala ya. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin, kami percaya Tuhan. Mari katakan lagi dari awal ya Bapak Ibu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Biar segenap jiwa kami dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami percaya Tuhan. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau, katakan lagi ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan lagi, Kau Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Percaya semua Bapak Ibu bahwa Dia adalah Raja mulia. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Oh, ralabaya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan-Mu bagi gereja kami yang onsite maupun yang online. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membalas berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan secara onsite melalui amplop, secara online melalui QRIS ataupun nomor yang sudah ditayangkan. Haleluya. Bapa kasih-Mu Tuhan, sungguh besar melayakkan kami Tuhan. Dan kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lagi, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku ya Tuhan, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes Lord, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan lagi, ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu yang berdaulat atasku. Mari katakan kembali dari awal Bapak Ibu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Kami percaya Tuhan, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, mari katakan, ku terhubung, ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan lagi, ku terhubung. Kami percaya ya Tuhan, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau berhubung dengan-Mu Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang melayakkan kami untuk terhubung dengan-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kasih Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang katakan dengan lembut, ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Dengan satu suara kita mau sungguh-sungguh lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat ada. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat ada. Hanya Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kau Allah yang sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Amin. Sehingga kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh memuji-puji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom semua, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Silakan duduk. Saya bersyukur kalau hari ini bisa berdiri di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. 6 minggu yang lalu, tiba-tiba jam 3 pagi saya nggak bisa bangun. Kaki saya lemah sekali. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, ke IGD, diinfus, diperiksa semua, MRI, ronsen, semua. Ternyata semua baik, nggak ada yang kurang. Lalu setelah beberapa jam, itu 3 atau 4 jam ya, rasanya udah enakan nih, pulang aja dah saya bilang. Tapi dokter bilang jangan, mesti dicek lagi nanti, mau diobservasi. Tapi saya pikir ngapain observasi, keadaan udah baik, saya pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Besoknya terjadi lagi, lemes lagi kaki saya, dibawa lagi ke rumah sakit. Akhirnya saya nyerah, saya dirawat aja 2 hari, diinfus, dan puji Tuhan setelah mengalami ada fisioterapi sebentar, lalu saya bisa sehat kembali. Semua karena anugerah Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Kaliumnya kurang. Hipokalemi, istilah kedokterannya, kaliumnya kurang. Hati-hati ya kalau kalium kurang, bisa lemes, bisa nggak bisa jalan, dan bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan anggap sepele. Karena itu saya bersyukur kalau hari ini saya ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Padahal waktu itu mau pelayanan ke Pekanbaru, teman-teman saya bilang, aduh bisa nggak nih Pak Budi ikut? Saya bilang pasti bisa. Istri saya bilang, bisa nggak nih ikut? Pasti bisa, saya bilang. Dan akhirnya kami bisa melayani ke Pekanbaru, puji Tuhan. Dan hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tolong slide-nya yang pertama, yang kedua. Nah ini mengenai tim SKA, sedikit aja bicara soal tim SKA. Kami bersyukur sudah masuk ke tahun yang ke-21. Cukup lama ya, 21 tahun. Dan sudah benar-benar menjadi berkat di daerah-daerah. Puji Tuhan sampai saat ini masih eksis. Berikutnya,
Sampai saat ini kami sudah melayani di 22 provinsi. Karena provinsi Indonesia dimekarkan, jadi tinggal 16 lagi nih. Tadinya udah hampir habis, tapi ada 16 lagi. Tapi bukan itu yang menjadi target kami. Target kami adalah menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang kecil-kecil di daerah-daerah. Ya. Nah, oleh sebab itu kami tanggal 13 sampai 16 Juni berikutnya, kami berlima, tolong slide berikutnya. Nggak bisa pakai remote ya sekarang. Ketutup temboknya. Tim SKA 5 orang waktu itu kami berangkat ke Pekanbaru. Kenalkan, ada yang kenalkan. Ada Ko Acong, ada Ci Acun. 5 orang saja, yang lain nggak bisa ikut karena lagi liburan ke luar negeri semua. Nah, kami melayani 4 gereja berikutnya. Nah, ini ada kunjungan ke GPDI. Ini semua orang Batak yang menjadi gembalanya. Ada satu orang Bali. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, kami mengunjungi sana, gembalanya Pak Binsar Manulang. Lalu ada Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, itu gereja Protestan. Kami bisa masuk ke gereja Protestan karena kami tidak membawa doktrin gereja. Kami hanya membawa nama Kristus. Amin. Lalu ada Gereja Kristen Injil Nusantara, ini juga Protestan. Lalu ada Gereja Pantai Kosta di Indonesia, dan pada minggunya kami ibadah raya di GPD Sekina. Nah, itulah sekilas mengenai tim SKA. Kami bersyukur sampai saat ini kami bisa melayani ke daerah-daerah dan berdoa terus untuk kami bisa lanjut. Ada cerita waktu kami dijemput di airport, mereka pikir kita ini kan menjalankan misi kemana-mana ke daerah-daerah. Pasti ini anak-anak muda yang kuat-kuat nih. Berang dia lihat, loh kok lansia semua. Kaget ya. Kenapa? Ya. Tapi justru karena nggak usah ngomong apa-apa, melihat gerak-gerik kita juga, melihat umur kita, mereka bilang, waduh kami diberkati, masa kalah sama orang tua katanya. Puji Tuhan ya. Dan kami bersyukur bisa melayani sampai saat ini, dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan sampai akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah jagalah hatimu. Kita baca ayatnya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata pertama yang kita ingin belajar bersama yaitu jagalah. Nah, bagaimana cara menjaganya? Kita baca Efesus 6 ayat. Cara menjaganya Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan seluruh panah api dari jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa, permohonan dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Nah, jadi cara menjaganya ada 3 hal. Yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kita sendiri yang harus kuat, bukan orang lain. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan punya kuasa yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan, pasti kita menang. Memang kadang-kala kita diserang, tapi kita nggak bisa kalah karena Tuhan yang menyertai kita segala selalu. Dan Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ya, nanti kita akan lihat apa itu.
Nah, untuk menjadi kuat, kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Kalau enggak, kita nggak akan kuat. Pasti kita akan kalah. Dan satu hal yang nggak boleh kita lupakan untuk menjadi kuat, yaitu berikutnya, kita harus mengadakan saat teduh. Saat teduh. Saat teduh itu saat yang teduh, yang tenang, yang kita lakukan dengan Tuhan. Di situ kita bisa berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setelah itu kita bisa melakukan dan membagikan firman Tuhan itu. Sebaiknya dilakukan pagi hari, tapi kalau nggak bisa pagi hari ya nggak apa-apa. Siang, yang penting ada waktu yang tenang bersama dengan Tuhan. Lalu kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan ini penting sekali. Dengar khotbah itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita mengadakan hubungan dengan Tuhan pribadi. Itu menumbuhkan iman kita, sehingga kita tahu kehendak Tuhan dan kita bisa berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan saat teduh. Harus kita lakukan setiap hari, konsisten, terus menerus. Dan ini pasti akan menguatkan iman kita sehingga kita bisa bertumbuh. Karena di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu bisa mengajar kita. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kita nggak lepas dari kesalahan. Dengan membaca firman Tuhan kita bisa dibenarkan oleh firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan yang buruk, yang jelek, yang memalukan bisa diperbaiki melalui firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Kalau dididik dalam kebenaran itu pasti oke, ya. Karena itu jangan pernah lupa saat teduh, jangan pernah lupa baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Hati-hati kalau kekristenan kita tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, itu akan berdiri, akan stuck, ya, akan diem. Nanti kalau kekristenan nggak naik, dia akan cenderung turun. Karena itu harus hati-hati. Kalau kita tidak saat teduh, kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan mundur. Itu berbahaya, ya. Nah, cara menjaga yang kedua, kita harus sadar bahwa peperangan kita adalah melawan siapa? Kuasa kejahatan dalam dunia ini. Lawan kita iblis, dia ada di mana-mana. Jangan enteng iblis, tapi kita nggak usah takut. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap orang pasti punya kelemahan. Dan iblis dia tunggu waktunya. Begitu kita lengah, dia terkam dan kita akan mati. Karena itu kita harus hati-hati. Dia berkeliling kemana-mana. Jangan anggap enteng, tapi kita nggak perlu takut karena Tuhan selalu melindungi kita. Nah, cara menjaga yang ketiga, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan yang melindungi kita. Perlengkapan senjata Tuhan yang melindungi. Kita baca ayat 13 sekali lagi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah itu kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ada 8 perlengkapan senjata Allah. Berikutnya ini. Yang 1 berdiri tegap, 2 ikat pinggang kebenaran, 3 baju zirah keadilan, 4 kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, 5 perisai iman, 6 ketopong keselamatan, 7 pedang roh, 8 doa dan permohonan. Yang pertama, coba kita bahas satu persatu secara ringkas saja. Yang pertama, berdiri tegap. Kita harus sebagai anak Tuhan harus berdiri tegap, tidak loyo. Jangan dikuasai oleh masalah, tapi kita harus menguasai masalah itu. Setiap orang punya masalah, tapi kita jangan menjadi loyo ketika masalah itu datang. Kalau kita mengalami kegagalan, maka ada ungkapan mengatakan kegagalan itu adalah permulaan dari kesuksesan. Amin. Ya, jadi tegaplah. Ada pujian kan? Kita naikkan ya pujian itu ya. Sekarang
Refnya aja. Sekarang tegaklah kepalaku hadapi. Kalau tegak harus berdiri dong. Yang berada di sekelilingku. Mulutku memuji sekarang tegaklah kepalaku hadapi yang berada di Jadi anak Tuhan harus selalu tegap, jangan loyo. Amin. Kalau loyo itu pasti diterkam. Puji Tuhan. Yang kedua sekarang, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu kan melindungi perut dan paha atas kan ya. Jadi dia memberi perlindungan kepada kita. Jadi kita nggak perlu takut karena ada perisai yang melindungi kita. Sekalipun ada serangan, kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, karena ada kebenaran, tapi kebenaran itu harus benar-benar menjadi milik kita. Kebenaran nggak boleh mengambang saja, tapi kebenaran harus ada dalam hati kita yang terdalam sehingga kita bisa mengalahkan serangan-serangan itu. Yang berikutnya, berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah menutupi organ-organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, hati. Nah ini juga memberi perlindungan pada kita, jadi kita nggak usah takut menghadapi segala serangan karena Tuhan kita yang sembah itu adalah adil. Dia akan membela kita. Karena itu saudaraku, pakailah baju zirah keadilan. Yang berikutnya, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu kan sepatu lah gitu ya, melindungi kaki kita sehingga kita tidak kena duri, kena batu dan sebagainya. Jadi kita melangkah dengan kasut yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita nggak perlu takut. Ya, ada perlindungan yang dari Tuhan. Yang berikutnya, perisai iman. Perisai iman itu tameng, ya. Jadi kalau ada serangan bisa ditahan. Tapi iman ini harus bertumbuh. Iman nggak boleh stuck. Iman tumbuh dari apa? Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kembali lagi kita harus kembali membaca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena kalau enggak kita nggak akan kuat. Kita pasti kalah. Pikiran kita, hati kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Yang berikutnya, ketopong keselamatan, yaitu helm ya, pakai kepala. Karena pikiran ini harus dilindungi. Pertempuran terjadi di pikiran kita, antara yang jahat dan yang baik. Karena itu kita harus menang kalau pikiran kita diisi oleh pikiran Kristus. Jadi jangan pernah menyerah, karena pikiran Kristus memenuhi kita, menguasai kita sehingga kita bisa menang. Yang berikutnya, pedang roh. Tadi senjata Allah itu untuk bertahan. Pedang roh itu untuk bertahan dan menyerang. Jadi jangan mau kalah. Pada waktu kita diserang, kamu ini loyo, kamu ini nggak bisa. Seperti waktu kejadian saya, kamu ini pasti nggak bisa ikut ambil pelayanan. Saya bilang enggak, aku ini pemenang, lebih daripada pemenang. Atau kalau sudah diserang, kamu ini sakit kamu itu pasti tidak akan sembuh. Kita ambil pedang roh, oleh biru-birunya aku disembuhkan. Kamu kok kelihatannya khawatir sih, bilang gitu kan ya. Tapi kita harus serang dengan pedang roh. Aku serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi saudaraku yang kasih, perlu kita menghafal firman Tuhan supaya kita bisa menyerang dengan firman Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah dalam segala doa dan permohonan. Doa ini merupakan senjata yang dahsyat. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, kita semua orang yang sudah dibenarkan, kita menjadi orang benar. Kita berdoa dengan yakin sangat besar kuasanya. Amin. Ada sebuah cerita, ada di satu daerah
ada tempat diskotik, itu tempat-tempat mesum. Lalu ada di sampingnya ada gereja, bukan samping, berapa jaraknya cukup jauh juga ada gereja. Nah, mereka ini menginginkan supaya itu ditutup. Lalu mereka berdoa, benar-benar kebakar. Lalu si punya tempat diskotek itu dia menuntut bahwa karena doa orang Kristen itu jadi kebakar katanya. Loh, orang Kristen ini bingung, kok kamu percaya sih? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin pasti akan besar kuasanya. Jadi saudaraku, jangan main-main dengan doa itu. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh pasti besar kuasanya. Amin. Karena itu berdoalah senantiasa dan pasti kita akan mengalami hal-hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi kita mampu bertahan jika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berikutnya. Nah, peperangan ini bukan peperangan pura-pura atau main-main atau ya bayangan, bukan. Tapi peperangan ini serius sekali. Karena itu kita harus serius menghadapi Tuhan, menghadapi iblis. Hidup dan mati dan menentukan nasib. Ya. Jadi sebenarnya kita ini bukan tandingan iblis. Tapi karena kita ini sering menjadi takut, belum kalah sebelum berperang, maka kita akan kalah. Tapi kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa menolong kita. Aduh, kita nggak perlu takut, karena firman Tuhan di dalam Lukas 10:19 berkata, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menahan musuh. Amin. Karena itu manfaatkan kuasa itu untuk mengalahkan iblis. Keadaan dunia semakin kacau, perang di mana-mana, nggak habis-habisnya. Kalau nanti terjadi perang nuklir, tinggal pencet knop bisa sampai ke alam galaksi. Hati-hati ya. Israel punya nuklir banyak sekali. Kalau dia sudah marah, waduh, ngeri juga kita ya. Dan negara lain pun punya nuklir. Perang nuklir jadi hancuran dunia ini ya. Karena itu kita harus hati-hati. Jadi ada 3 cara untuk menjaganya. Kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan kuat-kuatan sendiri, dalam kuat kuasa Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kejahatan dalam dunia ini. Jadi bukan melawan manusia, tapi melawan kuasa jahat. Yang ketiga, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap saat. Jangan nanti dilepaskan lagi, jangan pakai setiap saat. Berjaga-jaga supaya kita bisa menang. Nah, tadi itu tentang jagalah. Sekarang kita kembali ke ayat yang tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, kita bicara soal hati. Yang harus dijaga itu hati kita. Jadi hati dalam Amsal 4:23 konteksnya ini bukan bicara soal organ hati ya, organ lever yang bisa menolong membersihkan darah, menghasilkan empedu, bukan itu. Nanti kalau pelajaran itu belajarnya ke Dr. Helen. Saya akan bukan bicara soal organ dalam hati dalam organ tubuh manusia. Tapi di sini hati menunjuk kepada pikiran, perasaan, dan keputusan hidup. Jadi hati bicara soal pikiran, perasaan, dan keputusan hidup. Ada orang berpendapat bahwa pikiran adalah otak manusia yang menentukan. Tapi justru di sini Alkitab berkata, hatilah yang menentukan jalan hidup kita. Bukan pikiran kita, tapi hati yang menentukan jalan hidup kita. Karena itu di sini dikatakan jagalah hatimu. Kita harus menjaga hati dengan benar-benar. Jadi kita harus menjaga hati kita, jangan mempunyai hati yang bengkok, hati yang pendendam, hati yang iri, hati yang jahat, hati yang kotor. Itu semua harus dibuang jauh-jauh, diganti oleh hati yang bersih, yang lurus, maka berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Amen. Tuhan tidak berkenan kepada hati yang bengkok, pada hati yang kotor, pada hati yang jahat. Tapi ketika hati kita bersih, maka Tuhan berkenan dan kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi yang berlimpah-limpah. Amin. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu kita harus pastikan hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus mengevaluasi. Jangan setahun sekali ya, resolusi katanya. Tapi setahun sekali sudah terlalu jauh. Kalau hati kita sehari bengkok sedikit, kalau nanti akhir tahun sudah jauh sekali ke sana. Diperbaiki susah. Tapi kalau sehari sedikit, bengkok lempengin lagi. Sedikit lempengin lagi. Sedikit lempengin lagi. Jangan tunggu setahun. Kalau setahun sudah terlambat dan susah sekali untuk dilempengkan. Karena itu saudaraku yang kasih, hati yang bengkok, hati yang tidak bersih menghalangi sukacita, menghalangi damai sejahtera. Karena itu kita perlu punya hati yang bersih. Cara bersihkan bagaimana? Baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Amin. Dia membersihkan
Kalau nggak bisa dipakai apapun juga. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Jadi tadi kita harus menjaga ada 3 hal. Kita harus menjaga hati kita. Sekarang kata yang ketiga yaitu kewaspadaan. Ini kewaspadaan berasal dari kata waspada. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata waspada berarti berhati-hati, berjaga-jaga, siap siaga. Juga berarti awas. Kita harus memperhatikan untuk seksama, benar-benar konsentrasi, perhatikan, hati-hati. Kita harus waspada, harus berjaga-jaga. Karena serangan iblis itu bisa membuat kita bertekuk lutut kalau kita nggak berjaga-jaga ya. Nah, tapi kalau dalam Alkitab bisa juga waspada berarti ada kesiapan rohani untuk menghadapi tantangan, kesiapan rohani untuk menghadapi bahaya, godaan, ajaran sesat, dan juga untuk waspada untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan datang seperti pencuri, nggak tahu kapan datangnya. Seperti saya tiba-tiba lemas kakinya, nggak tahu tiba-tiba lemas kakinya. Tadi ada cerita adiknya Ibu Helen ya, kakaknya tiba-tiba malam lemas juga, ternyata diare dan ada serangan jantung. Kita nggak tahu, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya kedatangan Tuhan. Sebelum Tuhan datang mungkin kita sudah dipanggil, nggak tahu. Ya, tapi kita harus berjaga-jaga terus, awas, waspada, ya, karena mau apa lagi sih hidup di dunia ini? Kita harus jaga-jaga karena yang sudah pasti itu Tuhan pasti akan datang kembali. Dan yang pasti juga kita akan meninggalkan dunia ini. Kapan waktunya tinggal tunggu giliran. Ya, kalau kita nggak siap-siap, kita akan menyesal. Kalau sudah lewat waktunya, nggak bisa diperbaiki lagi. Karena itu saudara yang kasih, mari kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang Tuhan kasih kesempatan untuk melayani di sini, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kami disuruh pelayanan kemana-mana, ya kami melayani dengan sungguh-sungguh. Sekalipun usia kami sudah lanjut, tapi saya bilang, aku akan tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Umur boleh 70 tapi kekuatan 40 tahun. (73) saya. 73 aja lah. Kurangin setahun lumayan. diskon. Kalau saya nggak boleh sebutin umur istri saya katanya. Udah pesan jangan sebutin ya umur aku katanya. Lagi tebak-tebakan ya. Ya puji Tuhan. Jadi kita harus tetap waspada. Kemanapun kita pergi tetap waspada. Karena serangan itu akan datang tiba-tiba. Tapi kalau kita waspada, kita akan menang. Karena kita ini sudah dilahirkan menjadi lebih daripada pemenang. Ya, jangan pernah takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, saudaraku yang kasih, ayat yang tadi, coba kita ulang lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi setelah kita menjaga hati kita dengan waspada, maka kehidupan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kehidupan itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita akan memancarkan yang disebut 9 buah kehidupan. Wow, luar biasa. Kalau 9 buah kehidupan ada dalam diri kita, itu kita bisa kemana-mana dengan membawa berkat. Yang pertama yaitu kasih terhadap sesama dengan tulus dan tanpa syarat. Kita harus ada sukacita yang datang dari dalam hati, bukan dari luar hati. Ya. Lalu kita ada damai sejahtera yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Ada suatu waktu ada seorang pembesar, pejabat mengadakan perlombaan lukis. Dia panggil pelukis 2 orang, coba kamu lukis tentang damai sejahtera. Lukisan pertama, dia melukis danau yang tenang, ada perahu di atasnya, lalu ada orang duduk di atas sambil main gitar, nyanyi-nyanyi. Itu menggambarkan ketenangan menurut pelukis pertama. Tapi pelukis yang kedua, ada langit yang gelap, ada kilat, ada hujan yang besar, lalu ada air terjun yang deras sekali. Nah, di belakang air terjun ada seekor burung yang burungnya tenang. Yang mana gambar yang menggambarkan damai sejahtera? Yang pertama nggak mungkin, karena dunia semakin hari semakin kacau.
Nggak mungkin bisa tenang seperti itu. Kalau saudara menghadapi keadaan yang tenang, aku mau ke gunungannya tenang, nggak bisa saudara. Di mana-mana juga ada terjadi hal-hal yang tidak mengenakan kita. Perang terjadi di mana-mana. Dan semakin hari semakin mengerikan. Penipuan terjadi di mana-mana. Perampokan, waduh. Gempa bumi, tsunami terjadi di mana-mana juga. Jadi nggak ada yang tenang. Tetapi keadaan dunia seperti lukisan yang kedua. Ada kilat, ada hujan, ada air terjun yang deras. Tapi burung itu mempunyai ketenangan. Itu seperti kita. Sekalipun dunia kacau, tapi karena ada ketenangan dalam diri kita, ada damai sejahtera yang di dalam hati kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kok kamu dalam zaman seperti ini kamu bisa damai sekali? Karena ada Yesus Kristus dalam diriku. Amin. Kalau ada Yesus dalam Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Kita harus bermurah hati kepada orang lain. Berbuat baik, setia, lemah lembut, ada penguasaan diri. Nah, kalau ini terpancar dalam kehidupan kita, 9 buah kehidupan ini, kemanapun kita pergi, kita pasti menjadi berkat. Nggak usah banyak ngomong, ya, tapi kita pancarkan buah kehidupan ini, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan ada sesuatu. Orang seperti inilah aku mau. Dan orang seperti inilah yang selalu diharapkan datang. Jangan orang-orang yang tidak mempunyai murah hati, tidak setia, tidak punya kasih, dia tidak diharapkan datang kepada siapapun juga. Tapi ketika kita memancarkan buah kehidupan, maka kita akan disenangi oleh semua orang dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi jadilah hidup bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Untuk kita sendiri jangan terlalu egois. Pikirkan orang lain. Masih banyak kalau saudara pergi ke daerah-daerah, itu hamba-hamba Tuhan yang kami kunjungi. Kebanyakan sih, kalau kita tanya, Pak, pernah ada orang datang ke sini? Nggak pernah ada. Sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, belum pernah. Dari sinode pun nggak pernah ada. Tapi ketika kami datang, kami bilang bahwa kami mau misi dari Tuhan, dan mereka merasa senang sekali, merasa diperhatikan. Ada juga ya orang yang datang ke sini jauh-jauh. Yang satu bilang ini, aduh saya jadi nggak enak hati ini. Kenapa? Yang datang lansia, saya masih muda, harusnya saya datang ke sana katanya. Jadi sekalipun udah ada umur, tapi tetap bisa menjadi berkat. Amin. Ada saudara yang kasih, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan kita. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Bukan kehidupan sembarang kehidupan, tapi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan pasti juga senang melihat kita seperti itu. Amin. Mari kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hidup hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom karamase. Kami bersyukur Bapa. Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, dan pujilah nama-Mu. Biarlah Kudus Kau terus beracara. Jamah setiap kami supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang mau berdoa untuk Pak Pendeta Immanuel sebagai gembala di tempat ini bersama dengan Ibu Dr. Helen sebagai Ibu Gembala bersama dengan para pengurus-pengurus yang ada di tempat ini, seluruh pengerja yang ada. Berkati para hamba-Mu ini, pakai mereka lebih jauh lagi, lebih dahsyat lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Yesus, mereka keluar dari tempat ini dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pakai Tuhan para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini untuk dapat menjadi saksi-saksi yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau memberkati kami dengan pujian, dengan berkat firman-Mu ya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan, kemerdekaan itu terjadi atas setiap kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Dr. Billy ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan bersama Ibu Femi, bersama tim Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Dimanapun hamba berada Tuhan, kami percaya akan menjadi berkat dan terang buat banyak orang ya Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang daripada Kau limpahkan atas kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarkan nama-Mu terus dimuliakan Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menyertai Tuhan kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan setiap para wakilnya, untuk ketua rayon, ketua CK ya Tuhan. Kami percaya Engkau tuntun dan Kau sertai ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan juga Engkau limpahkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel beserta keluarga besar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu Engkau limpahkan atas kehidupan gembala kami ya Tuhan. Tuntunan demi tuntunan-Mu Engkau
berikan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, sukacita yang luar biasa juga Kau limpahkan atas kehidupan gembala kami dan keluarganya ya Tuhan. Berkati juga wakil gembala di tempat ini Tuhan, Pak Wisnu beserta keluarga besarnya Tuhan, beserta tim KOR. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan gembala-gembala kul Tuhan. Kami percaya semua Engkau urapi dan Kau tuntun setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hari ini juga presiden dan wakil presiden kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Engkau juga tuntun dan sertai supaya dapat membawa bangsa ini untuk semakin hari semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan Tuhan hati yang lembut buat presiden kami ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jajaran-jajaran di bawahnya ya Tuhan. Berikan kesatuan hati supaya mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di zaman ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda, semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang memberkati kami di tempat ini ya Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami ada di lingkungan di tempat ini, di mana kami berada di RW 17 ini ya Tuhan. Kami percaya Kau berikan kedamaian, sukacita, ketentraman ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan jadikan kami ini berkat Tuhan buat di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk setiap para guru sekolah minggu, setiap aser, setiap imam musik, tim multimedia, beserta tim doa ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan urapi dengan luar biasa ya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu KPI Home Palem Galaksi. Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sakit, Engkau menguatkan setiap kaki mereka yang lemah ya Tuhan. Hiburkan mereka ya Tuhan yang mereka sedang mengalami kesusahan. Kami percaya Engkau juga membuka setiap jalan-jalan bagi mereka ya Tuhan, untuk mengalami Tuhan pemulihan demi pemulihan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami semua. Dan tiba waktunya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau terima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa kembali minggu depan.